Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, di channel belajar berbagi pengalaman, tutorial, dan tip. Kali ini kita akan belajar tentang alat apa aja sih yang perlu disiapkan untuk memulai usaha WiFi voucheran ataupun rumahan. Untuk memulai WiFi dengan sistem voucheran hotspot bagi pemula khususnya yang ingin memulai ataupun membuka usaha WiFi hotspotan ini, yaitu yang harus kita persiapkan yang pertama mikrotik, yang kedua router access point, dan yang ketiga kabelan. Sebenarnya untuk alat ini cukup untuk yang masih belajar memulai membuka usaha WiFi voucheran ini. Mikrotik gunanya yaitu untuk memanajemen hotspotnya, membandwidth, waktu voucherannya, masa habisnya, dan melimitnya. Saya pakai waktu pertama kali saya memakai RB9412ND. Untuk mikrotik ini bisa menampung ya 20 user lah. Cukup, kalau lebih dari situ kayaknya akan lemot atau ngelag. Kalau sekarang saya naik diganti ke RB750 GR3. Mungkin untuk bagi pemula untuk sekarang bagusnya saya rekomendasikan pakai RB750 GR3. Dia masih bisa nampung 50 user ataupun 100 kurang lah. Dan yang kedua ini access point, yaitu sebagai pemancarnya nanti yang akan selesai dimanage oleh mikrotik lalu dipancarkan oleh router access pointnya. Ini yang indoor ya, lalu bisa pakai juga yang outdoor. Yang ketiga ini kabelan. Oh iya, yang paling penting untuk membuka usaha WiFi voucheran ini yaitu sumber internetnya yang unlimited. Kadang ada yang menyarankan pakai GSM bisa, cuman dia terbatasi oleh kuota ya. Kalau yang limited kan ibaratnya ada batas FTP tapi cukup banyak lah. Untuk mengaplikasikan usaha ini yaitu di sini ada yang disebut orang bilang ini header di mikrotik. Lalu kita colokkan ke yang satu ini sumber internet, ada tulisannya internet. Nah, ini dicolokkan ke sumber internet yang saya pakai sekarang tuh, saya ISP-nya IndiHome. Internet ini lalu di manage di manajemen oleh mikrotik, lalu di setting, mau di setting bridge supaya ininya port LAN ininya nanti masuk nyolok nanti ke access point ataupun di bridge langsung, lalu nanti si access point nyolok ke sini 1 2 3 lalu dipancarkan oleh access router access point ini, lalu bisa dinikmati langsung oleh konsumen. Dan apabila misalnya kita mau menambah access point, kita colokkan ke port LAN 2 3. Apabila access pointnya banyak, untuk penambahan sinyalnya kita bisa pakai yang namanya switch hub. Nanti dari mikrotik ke switch hub, dari switch hub baru disebarkan ke access point, portnya lebih banyak dia. Tapi untuk bagi pemula saya sarankan alat 2 ini udah cukup lah untuk memulai, karena ya untuk bagi pemula kan kita memikirkan budget juga ya. Untuk harga RB941 ini kisaran 300, dan ini router indoor kisaran 200. Jadi untuk modal di bawah 1 juta
kita bisa memulai membuka usaha voucheran hospodan ini. Nanti seiring berjalannya waktu, usaha kita makin maju, baru kita upgrade ke yang lebih bagus mikrotiknya. Terus untuk router access point-nya ditambah lagi, mau pakai outdoor apa pakai indoor. Lalu selesai itu kita bisa, kalau di rumah kita punya print pribadi, vouchernya bisa di print sendiri, kalau enggak bisa di set dulu ke flash disk lalu di print di warnet atau di fotokopi yang terdekat. Karena untuk membuka usaha ini sebenarnya tidak perlu modal gede, yang penting ada keinginan untuk membuka usaha WiFi hotspot voucheran ini. Insya Allah apabila kita menjalin hubungan dengan masyarakat baik, insya Allah usaha kita akan maju. Karena untuk usaha hospotan ini nanti seiring berjalannya waktu, kita kalau misalnya menambah sinyal ke rumah yang ibaratnya member bulanan gitu kan, ada di sini kan saya memakai yang voucheran ada yang 6 jam, 16 jam, 1 hari, seminggu, dan sebulan. Kadang ada yang konsumen minta karena jauh kondisinya sinyalnya jelek, jadi saya pasang tarik kabel ke rumahnya. Ada yang memakai kabelan outdoor, ada yang memakai kabel fiber optik. Tapi lebih setahu pengalaman saya, untuk lebih aman kalau jaraknya minimal 100 meter, karena untuk menjaga juga kan, apalagi kalau nanti putus kita harus masang lagi, narik kabel lagi kalau pakai kabelan yang outdoor, meskipun ada pelindungnya kabelan outdoor tuh, tapi lebih bagus, lebih aman pakai fiber optik karena ada kayak kawat gitulah untuk pelindungnya, dan lebih aman gitu kalau dalam cuaca. Nanti ada konverter seperti ini, dia ada konverter dari A dan B, nanti baru disambungkan lagi ke LAN baru ke routernya, lebih aman dibanding pakai kabelan. Karena lawannya di sini di daerah saya masih banyak anak-anak yang main layang-layang. Nah, takutnya benangnya itu atau gelasannya itu yang agak tajam, nanti nyangkut ke kabel, ketarik, putus kabelnya kan. Jadi lebih aman pakai fiber optik, ada sling kawatnya gitu kan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, berbagi pengalaman saya waktu membuka usaha WiFi ini. Dari modal 1 juta bertambah, nambah access point, nambah ini untuk memperluas jaringan, memperluas juga usaha kita. Dulu saya mengkombinasikan dengan makanan, beli makanan ini dapat voucher 1 jam WiFi. Sekarang mungkin kalian lebih kreatif gitu kan dibanding saya. Nah, ini untuk alat-alat membuka usaha WiFi ini, untuk mulai pemula 2 ini cukup, dengan modal 1 juta ke bawah pun bisa jadi untuk memulai ini. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga apa yang saya bicarakan bermanfaat bagi kalian-kalian yang mau memulai membuka usaha WiFi hotspot voucheran ini ya. Saya doakan semoga kalian sukses, begitu pun saya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nyalakan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan untuk video-video yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.